Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Febi Awardani dengan NIM 46125072, kelas 1D D4 Akuntansi Manajerial. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi perencanaan. Perencanaan dapat diartikan sebagai pemilihan tujuan dan menentukan cara bagaimana mencapai tujuan tersebut. Agar dapat mencapai tujuan yang dikehendaki, organisasi perlu meningkatkan kualitas penerapan fungsi manajemennya. Sebagai salah satu fungsi manajemen, perencanaan berperan penting sebagai akan menjadi pondasi bagi pelaksanaan fungsi manajemen lainnya untuk mencapai tujuan. Fungsi manajemen lainnya hanya akan menjalankan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam fungsi perencanaan itu sendiri. Nah, jenis-jenis perencanaan. Jenis-jenis perencanaan ini terbagi jadi 3. Yang pertama itu perencanaan jangka panjang dan jangka pendek. Pengelompokan perencanaan jangka panjang dan jangka pendek ini didasarkan pada jangka waktu penggunaannya. Keduanya merujuk ke upaya penyelesaian berbagai masalah di masa mendatang. Perencanaan jangka pendek mempunyai jangka waktu yang 1 tahun ataupun kurang daripada itu dan cenderung bersifat operasional. Sementara itu, perencanaan jangka panjang mempunyai jangka waktu 5 tahun ataupun lebih daripada itu akan cenderung bersifat strategis. Nah, yang kedua ada perencanaan strategis dan operasional. Perencanaan strategis ialah suatu perencanaan berjangka panjang dalam upaya mencapai suatu tujuan strategis. Fokus utamanya ialah keseluruhan organisasi. Secara umum, rencana strategis mencakup pengalokasian sumber daya serta penyusunan prioritas dan cara dalam mencapai tujuan strategis. Tujuan strategis itu sendiri biasanya ditetapkan oleh manajemen puncak, misalnya mengenai tujuan umum organisasi. Yang ketiga ada perencanaan tetap dan sekali pakai. Perencanaan sekali pakai ialah perencanaan yang hanya sesekali dipergunakan dan secara khusus didesain bagi pemenuhan berbagai kebutuhan di kondisi yang unik sebagai respon atas berbagai keputusan yang tidak terprogram. Contoh perencanaan ini bisa diobservasi dari perusahaan yang hendak memperluas usahanya. Dalam proses penyusunan perencanaan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu 1. Merumuskan misi dan tujuan. 2. Memahami kondisi saat ini. 3. Mempertimbangkan faktor pendukung dan penghambat tercapainya tujuan. 4. Menyusun rencana pencapaian tujuan. Manfaat perencanaan. Kegunaan atau manfaat dibuat perencanaan antara lain: 1. Menciptakan arah dan tujuan perusahaan. 2. Menjadi pedoman ataupun standar bagi upaya pengurangan ketidakpastian. 3. Perencanaan menimbulkan aktivitas-aktivitas yang teratur. 4. Menjadi alat pengawasan. 5. Merangsang prestasi. Pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan serangkaian proses pemilihan dari pilihan alternatif yang tersedia dengan mempertimbangkan berbagai kepentingan dari pihak-pihak yang terkait. Proses pemilihan tersebut biasanya dimulai dari pengidentifikasian masalah dan tujuan, penyusunan, penganalisisan, dan pemilihan berbagai alternatif yang relevan, pengambilan keputusan yang dinilai paling tepat, hingga pengevaluasian efektivitas dari keputusan yang telah diambil. Jenis-jenis keputusan manajemen. Secara umum, Harber-Simon 1958 membedakan keputusan menjadi 2 jenis, yaitu 1. Keputusan terprogram. Keputusan yang terprogram adalah keputusan yang terstruktur atau yang mulai berulang-ulang. Jika sering terjadi suatu situasi khusus, maka biasanya akan digunakan aturan, kebijakan, dan prosedur rutin untuk memecahkannya. 2. Keputusan tidak terprogram, yaitu keputusan yang telah diambil secara sesekali, bukan secara rutin ataupun berulang-ulang. Oleh karena itu, hanya diputuskan sesekali, maka tidak ada standar jelas untuk penanganannya. Karena keputusan tersebut berkaitan dengan permasalahan yang rumit,
penting ataupun perlu ditandatangani sebelumnya. Gaya pengambilan keputusan ada 4, yaitu 1. Gaya direktif. Manajemen dengan gaya pengambilan keputusan yang direktif cenderung berpikir secara rasional dan memiliki toleransi yang rendah terhadap ambiguitas. Tipe direktif cenderung berfokus pada jangka pendek sehingga mampu melakukan pengambilan keputusan dengan tepat. 2. Gaya analitis. Manajemen bergaya pengambilan keputusan yang analitis cenderung memiliki tingkat toleransi yang lebih tinggi terhadap ketidakjelasan daripada manajemen bergaya pengambilan keputusan yang direktif. 3. Gaya konseptual. Manajemen dengan gaya konseptual dalam pengambilan keputusan cenderung memiliki pandangan yang luas dan melihat alternatif yang lebih bervariasi. Hal ini dikarenakan gaya tersebut berfokus pada jangka panjang, sehingga akan mampu mengembangkan solusi yang lebih kreatif dan beragam terhadap berbagai masalah yang teridentifikasi. Keempat, gaya perilaku. Pengambilan keputusan dengan gaya perilaku cenderung mengandalkan kerjasama dengan orang lain. Gaya ini juga cenderung memperhatikan prestasi karyawan dan bersedia menerima saran dari berbagai pihak. Dalam pengambilan keputusan ada beberapa tahapan, yaitu 1. Identifikasi dan definisi masalah. 2. Mengembangkan alternatif pemecahan. 3. Evaluasi alternatif pemecahan. 4. Memilih alternatif. 5. Implementasi keputusan. 6. Evaluasi dan pengendalian. Ya, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.